Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Saya akan membahas tema yang sangat penting di video ini, yang sangat relevan dengan Indonesia masa sekarang dan masa depan. Tema pertama, saya akan menganalisis film dokumenter Dirty Photo. Dalam hal ini, saya akan membahas dalam konteks hukum hingga perpolitikan Indonesia serta proyeksi dampak hingga Indonesia pada tahun 2045. Kedua, saya akan memberikan pandangan mengenai bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera, apakah itu benar-benar bencana alam atau ada campur tangan oleh manusia. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke tema pertama. Film dokumenter Dirty Photo adalah karya jurnalisme investigatif yang mengungkapkan praktik-praktik kotor dalam pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Film ini mengekspos beberapa hal yang sangat krusial. Yang pertama, politik uang atau money politik. Dokumenter ini menampilkan bagaimana uang mengalir dalam proses politik, mulai dari mahar politik untuk pencalonan, pembelian suara pemilih, hingga suap kepada penyelenggara pemilu. Praktik ini melanggar pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lalu melanggar pasal 280 ayat 1 huruf J Undang-Undang Pemilu yang melanggar money politics. Terus ada pasal 515 Undang-Undang Pemilu yang mengancam pidana penjara dan denda. Kedua, mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN. Film ini mengungkapkan bagaimana ASN dimobilisasi untuk kepentingan calon tertentu yang jelas melanggar pasal 280 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengharuskan netralitas ASN. Ketiga, penyalahgunaan program sosial pemerintah. Bantuan sosial seperti bantuan sembako atau program pemerintah lainnya dijadikan alat kampanye terselubung. Sebenarnya hal ini melanggar pasal 280 ayat 1 huruf I Undang-Undang Pemilu, prinsip pemisahan kepentingan politik dan negara kepentingan partai politik. Keempat, manipulasi data pemilihan. Dokumenter ini juga menyoroti adanya manipulasi daftar pemilih tetap atau DPT, pemilih siluman, dan kecurangan administratif lainnya. Kelima, lemahnya penegakan hukum. Yang paling mengkhawatirkan, film ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pelanggar yang terlapor, penegakan hukumnya itu sangat amat lemah. Bawaslu dan Gakumdu atau Sentra Penegak Hukum Terpadu seringkali tidak efektif dalam menindak pelanggaran. Apa sih kaitannya dengan hukum dan sistem perpolitikan yang ada di Indonesia? Pertama, dalam aspek hukum, dari perspektif hukum, fenomena Dirty Photo menunjukkan beberapa persoalan fundamental. Yang pertama, lemahnya sistem penegakan hukum pemilu. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi pemilu yang cukup komprehensif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, namun dalam praktiknya penegakan hukum ini sangat lemah. Data dari Bawaslu RI menunjukkan bahwa dari ribuan laporan pelanggar pemilu, hanya sebagian kecil yang diproses hingga pengadilan dan lebih sedikit yang dijatuhi hukuman yang memberatkan. Dua, adanya ketidakseimbangan sistem peradilan pemilu. Indonesia memiliki 3 jalur penyelesaian pelanggar pemilu. Yang pertama, pelanggaran administratif yang ditangani oleh Bawaslu dan KPU. 2, pelanggaran pidana ditangani oleh Gakumdu, yaitu termuat dari polisi, jaksa, atau Bawaslu. Yang ketiga itu ada sengketa hasil pemilu, ditangani Mahkamah Konstitusi. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga ini sering tidak berjalan optimal, sehingga banyak kasus hilang di tengah jalan. Jadi, dia tuh kayak beritanya tuh ada, tapi tiba-tiba menghilang gitu. Menghilang entah berantah kemana dan ditenggelamkan. Yang ketiga itu ada impunitas politik, praktek impunitas atau kekebalan dari hukuman bagi pelaku pelanggar pemilu, terutama yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, sehingga menciptakan pandangan buruk bahwa hukum dapat dibeli atau dihindari. Yang kedua, kita lihat dari aspek perpolitikan. Yang pertama itu ada oligarki politik. Film ini menunjukkan bahwa politik Indonesia dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki modal ekonomi yang sangat besar. Ini menciptakan hambatan bagi calon-calon berkualitas yang tidak memiliki modal untuk bersaing. Yang kedua itu ada transaksional politik.
Politik menjadi arena transaksi, bukan kompetisi gagasan dan visi, melainkan pemilih diperlakukan sebagai objek yang dapat dibeli suaranya, bukan sebagai subjek yang memilih kedaulatan atau perdamaian. 3. Karakterisasi partai politik. Partai-partai politik, baik yang di pemerintah maupun di oposisi, cenderung bekerja sama untuk melindungi kepentingan elit politik, bukan kepentingan rakyat. 4. Lemahnya akuntabilitas politik. Tidak ada mekanisme yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban politisi yang terpilih melalui cara-cara kotor. Mereka tetap dapat menjabat meskipun proses pemilihannya bermasalah. Lalu kita masuk ke pembahasan apa sih dampak hingga Indonesia 2024-5 atau dampak ke depannya. Yang pertama itu, jika praktik-praktik yang diungkapkan dalam Dirty Vote 2 ini terus berlanjut tanpa ada perbaikan sistem, maka pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan menghadapi dampak yaitu 1. Krisis legitimasi demokrasi 2025 sampai 2030. Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan terus merosot, tingkat partisipasi pemilih akan menurun drastis, terutama di kalangan generasi muda yang semakin apatis. Golput bukan lagi bentuk protes, tetapi bentuk ketidakpercayaan total terhadap sistem pemerintah. Oligarki permanen pada tahun 2030 sampai 2040, kekuasaan politik akan terkonsentrasi pada segelintir keluarga atau kelompok elit yang memiliki modal ekonomi politik. Mobilitas politik akan sangat terbatas, hanya mereka yang memiliki akses dan modal besar yang akan dapat masuk ke arena politik. Regenerasi kepemimpinan akan stuck karena sistem yang tertutup. Yang ketiga, ada degradasi kualitas kepemimpinan yang akan terjadi dalam kurun waktu 2035 sampai 2045. Pemimpin yang terpilih bukan yang terbaik, tetapi yang memiliki uang paling banyak. Kompetisi, integritas, dan visi kepemimpinan akan menjadi sekunder dibanding modal politik. Kebijakan publik akan lebih banyak menguntungkan elit daripada rakyat banyak. 4. Ketimpangan sosial ekonomi yang ekstrim 2040 hingga 2045, kesenjangan antara elit politik ekonomi dengan rakyat biasa akan semakin besar. Kelas menengah akan tergerus, menciptakan masyarakat yang terpolarisasi, potensi konflik sosial dan instabilitas akan meningkat. 5. Gagalnya target Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas yang mencita-citakan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi kuat dan masyarakat sejahtera akan gagal tercapai. Indonesia akan terjebak dalam middle income trap. Generasi muda Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Saya akan memberikan pendapat skenario optimis jika ada reformasi sistem. Namun masih ada harapan jika reformasi dilakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, penguatan penegakan hukum pemilu pada tahun 2025 hingga 2030. Revisi regulasi untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan efek jera bagi pelanggar. Penguatan kapasitas dan independensi lembaga penegak hukum pemilu. Penggunaan teknologi untuk transparansi dan pengawasan pemilu. Yang kedua, reformasi sistem pendanaan politik 2030 hingga 2035, implementasi sistem pendanaan politik yang transparan dan akuntabilitas, pembatasan biaya kampanye dan pengetatan audit keuangan partai politik, subsidi negara untuk calon-calon berkualitas yang tidak memiliki modal besar. Yang ketiga, penguatan partisipasi sipil 2035 hingga 2040, penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu, pendidikan politik yang masif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, digitalitas yang memungkinkan transparansi dan partisipasi lebih luas. Yang keempat, regenerasi kepemimpinan yang sangat berkualitas, itu yang akan kita lakukan pada tahun 2040 hingga 2045. Munculnya generasi pemimpin baru yang berintegritas dan visioner, sistem politik yang lebih terbuka dan meritokratis. Indonesia mencapai status negara maju dengan demokrasi yang sehat. Saran dan harapan sebagai generasi muda yang akan menjadi aktor utama dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan, saya memiliki beberapa saran dan harapan. Yang pertama itu untuk pemerintah dan DPR segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan sistem politik, perkuat independensi dan kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum pemilu, lalu terapkan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Yang kedua, untuk lembaga penegak hukum, tunjukkan keberanian dan independensi dalam menindak pelanggar pemilu tanpa pandang bulu.
Membangun sistem yang transparan dan akuntabel, manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang ketiga, untuk partai politik, kembalikan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan kaderisasi, utamakan kualitas dan integritas dalam penjaringan calon, berkomitmen pada politik bersih dan beretika. Untuk masyarakat dan generasi muda, bisa meningkatkan literasi politik dan kesadaran akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Jangan menjual suara, hargai kedaulatan kita sebagai warga negara Indonesia, aktif dalam pengawasan pemilu sebagai bentuk partisipasi sipil, berani melaporkan praktik money politics dan pelanggaran pemilu lainnya. Saya berharap 20 tahun ke depan ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang matang di mana pemilu benar-benar jujur, adil, dan bermartabat. Generasi muda dapat berkiprah di arena politik tanpa harus memiliki modal ekonomi yang besar. Kepemimpinan Indonesia diisi oleh orang-orang terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi untuk memajukan bangsa. Indonesia menjadi negara maju yang demokratis, adil, dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya. Kita, generasi muda, adalah aktor utama dalam mewujudkan harapan ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan tidak terlibat praktik politik kotor, dengan meningkatkan kapasitas kita, dan dengan berani mengambil peran membangun Indonesia yang lebih baik. Kita akan memasuki sesi topik kedua, yaitu kita akan menganalisis kejadian bencana alam yang ada di Aceh dan Sumatera. Apakah itu benar-benar bencana alam atau ulah manusia? Saya akan memberikan pandangan komprehensif terhadap hal ini. Apakah ini murni bencana atau akibat ulah manusia? Kronologi bencana alam di Aceh dan Sumatera. Aceh dan Sumatera memiliki sejarah panjang mengenai bencana alam, mulai dari tsunami Aceh 2004 yang merenggut lebih dari 230.000 jiwa, gempa Nias pada tahun 2005, gempa Padang pada tahun 2019, banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera, kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahunnya, tanah longsor di berbagai daerah. Yang terbaru, kita menyaksikan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan degradasi lingkungan yang semakin parah. Dalam perspektif hukum, apakah ini bencana alam atau ulah manusia? Saya berpendapat bahwa bencana-bencana yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai murni bencana alam. Ada faktor antropogenik atau ulah manusia yang sangat signifikan. Mengapa saya berpikir demikian? Yang pertama, data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa laju deforestasi di Sumatera sangat tinggi. Hutan-hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga hidrologi atau pengatur air telah hilang karena logging atau penebangan liar, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan HTI hutan tanaman industri, kebakaran hutan yang disengaja untuk pembukaan lahan. Tentu hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1900 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adanya pelanggaran tata ruang, banyak pemukiman dan infrastruktur dibangun di daerah aliran sungai atau DAS, lereng-lereng yang rawan longsor, di kawasan resapan air, sempadan sungai. Hal ini tentu sangat melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah tentang RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Menteri tentang Sempadan Sungai. Adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti pertambangan, perkebunan, dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dilakukan tanpa memperhatikan 1. Analisis dampak lingkungan atau AMDAL, 2. Daya dukung dan daya tampung lingkungan, 3. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Adanya lemahnya penegakan hukum lingkungan. Meskipun regulasi lingkungan cukup lengkap, penegakan hukumnya sangat amat lemah. Pertama, pelaku perusakan lingkungan jarang dihukum berat, sanksi administratif itu sangat tidak efektif, korupsi dalam perizinan lingkungan masih marak, lalu pengawasan yang tidak konsisten. Lalu, analisis yuridis atau pertanggungjawaban hukumnya itu dari perspektif hukum ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yaitu korporasi atau perusahaan berdasarkan prinsip strict liability dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perusahaan yang kegiatannya menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan harus bertanggung jawab mutlak atas kerusakan yang terjadi, bahkan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Contoh, perusahaan perkebunan sawit yang membuka lahan secara membakar hutan harus bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem, pencemaran udara, dampak banjir dan longsor akibat hilangnya hutan.
2. Berdasarkan konsep negative state liability dan duty of care, negara memiliki kewajiban untuk 1. Melindungi lingkungan hidup, mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan. Jika negara lalai menjalankan kewajibannya, maka negara dapat dituntut melalui mekanisme. Yang pertama itu gugatan PMH, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, citizen lawsuit, gugatan warga negara, 3. Class action, gugatan perwakilan kelompok. Kita sudah melihat pandangan ini, misalnya dalam kasus kebakaran hutan di Riau, di mana beberapa perusahaan digugat dan dimenangkan oleh negara dengan ganti rugi triliunan rupiah. Yang ketiga itu ada individu atau pelaku langsung. Individu yang melakukan illegal logging, pembakaran hutan, dan pelanggaran tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang yang terkait. Lalu ada dampak hukum dan sosial. Untuk dampak hukumnya sebagai berikut: munculnya banyak gugatan perdata dan pidana terkait kerusakan lingkungan, tuntutan ganti rugi yang sangat besar terhadap korporasi, kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam dampak sosial itu ada beberapa seperti korban jiwa dan harta benda, pengungsi lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, konflik sosial akibat rebutan sumber daya yang semakin langka. Lalu ada dampak ekonomi juga, kerugian ekonomi yang sangat besar, biaya rehabilitas atau rekonstruksi bangunan yang sangat tinggi, menurunnya produktivitas ekonomi daerah. Sebagai calon sarjana hukum, saya melihat bahwa penyelesaian masalah bencana alam yang diperberat oleh faktor antropogenik ini memerlukan pendekatan holistik. 1. Penguatan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau hakim harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum lingkungan. Sanksi harus benar-benar memberikan efek jera, tidak ada kompromi untuk pelaku perusakan lingkungan berat. 2. Melakukan reformasi sistem perizinan. Transparansi dalam pemberian izin lingkungan, AMDAL yang benar-benar independensi dan kredibel, partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Ketiga, bisa melakukan penguatan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan harus secara konsisten dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi satelit, drone untuk monitoring, pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas lingkungan. Keempat, penegakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Melakukan penerapan prinsip polluter pays principle, yang merusak harus membayar. Melakukan penerapan prinsip precautionary principle, kehati-hatian dalam kebijakan yang beresiko. Kelima, restorasi ekosistem, program reboisasi dan rehabilitas hutan secara masif, pemulihan das yang kritis, konservasi kawasan-kawasan yang penting. Yang keenam, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Lakukan pendidikan lingkungan sejak dini, kampanye kesadaran lingkungan yang masif, melakukan pembentukan karakter yang mencintai lingkungan. Sebagai generasi muda, khususnya calon sarjana hukum, kita memiliki tanggung jawab moral dan profesionalitas untuk memahami hukum lingkungan dengan baik. Ini akan menjadi salah satu bidang hukum yang paling penting di masa depan. Berani menjadi pengacara lingkungan atau environmental lawyer. Berjuang untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban. Menggunakan pengetahuan hukum untuk advokasi lingkungan, tidak hanya sekedar mengejar profit, tetapi juga berkontribusi untuk kebaikan yang lebih besar. Menjadi contoh dalam gaya hidup berkelanjutan mulai dari hal-hal kecil, mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan mencintai alam. Mengkritisi kebijakan yang merusak lingkungan, menggunakan hak konstitusional kita untuk bersuara. Jadi, untuk menjawab pertanyaan apakah bencana alam yang ada di Aceh dan Sumatera itu adalah murni bencana alam atau ulah manusia, saya akan dengan tegas menjawab bahwa itu adalah ulah dari manusia.